Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di materi PPKN. Dan kali ini kita sudah masuk di materi bab 5, yaitu materi tentang Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Adapun pada pembahasan Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian, memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian, nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan dengan benar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari makna dari perjuangan kemerdekaan pada tahun 1908. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda atau yang disebut Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II di Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, seperti yang kita lihat pada teks di samping ini. Nah, pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Nah, di bab sebelumnya kita sudah membahas bahwa kebangkitan bangsa Indonesia ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculnya organisasi pemuda seperti berikut, yaitu Trikoro Darmo, didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Sofia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo, yaitu yang pertama, mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Kemudian yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Dan yang ketiga, yaitu membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Kemudian yang kedua yaitu Jong Sumateraneen Bond, organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumateraneen Bond. Itu didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada Kongres ketiga, Jong Sumateraneen Bond melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumateraneen Bond ini melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahder Johan. Kemudian yang ketiga yaitu Jong Ambon atau Jong Minahasa, Jong Celebes.
Jong Ambon ini didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya antara tahun 1918 sampai dengan 1919. Berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi. Kemudian organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun itu pada tahun 1919. Jong Betawi itu 1927 dan Jong Bataks Bon 1925. Semua organisasi di atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Kemudian pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres Pemuda I ini telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda I ini berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Jadi kesepakatan itu meliputi dua hal berikut, yaitu yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menyalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Kemudian Kongres Pemuda II atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Itu dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya. Organisasi Penghimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disebut PPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islami Tenbon, Jong Ambon, dan lainnya, serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kwi Tim Hong, kemudian John Lau John Hock, dan yang terakhir yaitu OK Siang dan Joy Jin Kui. Nah, kemudian dilakukan rapat kedua. Itu tepatnya pada Minggu 28 Oktober 1928, tepatnya di Gedung OS Java. Bioskop OS Java Bioskop. Itu membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara Purnowoilan dan Sarmidi Mangkonesar Koro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat penutup di Gedung Indonesia Club Gebo di Jalan Kramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Adapun panitia Kongres Pemuda sebagai berikut. Nah, di sini ada ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris, bendahara, pembantu 1, kemudian pembantu 2, pembantu 3, dan pembantu 4 dan 5. Seperti yang kalian lihat di gambar ini.
Lanjut ya. Nah, kemudian isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah yang pertama yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah jang satu tanah Indonesia, atau kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kemudian masuk pada yang kedua yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang harus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib, sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antara bangsa, bahasa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sejak itu Indonesia yang berdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Poin pertama dari Sumpah Pemuda ditandai dengan lagu Tanah Airku. Dengan lagu tersebut kita bisa menghayati dan memahami tentang pengakuan pemuda bangsa dalam mencintai tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia, di mana pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa, berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk. Kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk melestarikannya. Pelestarian rasa kebangsaan Indonesia merupakan salah satu usaha untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bangsa, kita tetap harus optimis karena masih banyak potensi bangsa ini yang dapat dikembangkan demi tetap terpeliharanya rasa kebangsaan dan dapat dijadikan pijakan untuk usaha-usaha memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan
Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian poin ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kenyataan sejarah itu berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antara suku, antara daerah, dan bahkan antara budaya. Kemudian yang terakhir, yaitu nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan hak asasi manusia atau disebut HAM yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan. Nah, kemudian nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, agar lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan politik, praktis agar adanya persamaan di depan hukum dapat terwujud. Mungkin hanya itu materi kita hari ini. Dilanjutkan dengan tugas. Jangan lupa isi daftar hadir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.